Baik, berikutnya kita lanjut ya dengan prinsip kerja dioda. Nah, bagaimana sih dioda bekerja? Nah, dioda itu bekerja dalam 3 kondisi operasi ya. Jadi kalau dia sama sekali nggak ada bias, kemudian yang kedua apabila dikasih reverse bias, atau yang ketiga diberi forward bias. Nah, apa sih yang namanya bias? Bias itu pemberian tegangan ya di terminal-terminal dioda. Nah, ini kalau dia tidak diberi bias, jadi sama sekali nggak ada tegangan yang diberikan pada dioda. Apa yang terjadi? Nah, ketika tidak ada tegangan yang diberikan pada dioda, maka kita lihat ini sama sekali ya, karena nggak ada tegangan, ini nggak ada arus ya. Jadi ini dioda hanya dalam kondisi biasa saja. Jadi dalam kondisi stabil, tapi dia tidak ada arus, nggak ada bias ya. Jadi tegangan diodanya juga sama dengan 0 karena nggak ada apa-apa. Nah, yang ada ya karena dia kalau dalam kondisi stabil nggak ada apa-apa. Nah, tapi di dalam dioda itu ada yang disebut sebagai dengan daerah depresi itu ada karena dalam kondisi stabil daerah depresi itu terbentuk. Nah, sekarang kalau daerah depresi itu terbentuk, maka apa yang terjadi ketika dia diberi atau bias ya, bias negatif. Nah, ketika dia diberi bias negatif, apa sih yang disebut sebagai reverse bias ya? Reverse bias itu artinya diberi tegangan mundur. Apa itu tegangan mundur? Tegangan mundur itu sebetulnya adalah ditentukan dari di mana tegangan positif dari sumber yang ditaruh di sebelah mana. Kalau dia ditaruh di anoda, jadi ini yang disebut terminal anoda ya, anoda, yang ini terminal katoda. Nah, kalau si terminal positifnya ditaruh di terminal katoda, maka dia disebutnya reverse bias. Artinya apa? Di terminal katoda ini tegangannya lebih positif daripada tegangan anoda. Ya. Nah, ini berlawanan. Jadi ini berlawanan. Jadi yang terminal negatif ditaruh di tipe P, terminal positifnya ditaruh di tipe N. Ini yang disebut sebagai reverse bias. Nah, apa yang terjadi ketika dia dikasih reverse bias? Nah, kalau dikasih reverse bias tadi kita lihat kan tegangan positif dia ditaruh di tipe N. Nah, karena di positif, maka elektron-elektron yang ada di daerah tipe N ini dia akan tertarik keluar. Tertarik keluar dengan adanya tegangan positif di sini. Karena dia tertarik keluar, maka di sini dia meninggalkan ion-ion positif yang ada di sini. Jadi dia hilang ya. Jadi elektronnya keluar sehingga di sini meninggalkan ion-ion positif di sini. Demikian juga di tipe P. Di tipe P ini kan kita kasih tegangan negatif di sebelah sini. Tegangan negatif di sini dia akan menarik hole-hole keluar dari tipe P ini. Sehingga yang di sini karena ini ion di sini atom-atomnya ditinggalkan oleh hole-nya, maka di sini terbentuklah ion-ion negatif. Nah, di sini ada tambahan ion negatif, di sini ada tambahan ion positif. Nah, dengan demikian apa? Daerah depresinya melebar ya, dengan daerah melebar karena dengan adanya tadi kan ditarik ke sana, tarik ke sana, sini daerah depresinya melebar sehingga karena daerah depresinya melebar, maka tidak ada arus sama sekali di dalam dioda, nggak ada arus mayoritas, jadi disebutnya ini arus mayoritas tuh itu 0 ya. Nah, yang mengalir apa ya, tadi tuh yang tadi arus elektron yang ditarik keluar oleh terminal positif dari tegangan ini, sementara yang di sini juga hole-nya ditarik keluar oleh terminal negatif ini. Jadi yang ada adalah aliran pembawa muatan minoritas. Yang mayoritasnya nggak ada ya, karena terhalang oleh adanya daerah depresi ini. Oke. Nah, berikutnya itu kondisi forward bias. Nah, kalau forward bias itu apa? Nah, forward bias itu kebalikan ya dengan tadi reverse bias. Jadi kalau di forward bias itu
terminal positif dari tegangan itu diberikan pada anodanya. Sementara terminal negatif dari tegangan itu diberikan pada katodanya. Sehingga dilihat nih terminal positif tegangan itu nyambung ke tipe P, terminal negatif dari tegangan itu nyambung ke tipe N. Nah, ini yang disebut sebagai forward bias atau bias maju ya, bahasa Indonesianya bias maju. Nah, kondisinya bagaimana nih ketika si dioda ini diberi bias maju? Nah, ketika dia diberi bias maju, ini tegangan positif nih, nyambung ke tipe N. Yang tegangan negatifnya nyambung ke tipe N. Sehingga oleh karena di sini ini ada tegangan positif, maka dia akan mendorong si hole-hole ini dia bergerak ke arah sana. Sehingga dengan demikian karena dia hole-hole ini bergerak ke arah sana, maka ion negatif ini dia akan ketambahan hole. Sehingga dia akan berubah lagi menjadi netral lagi sehingga hole-holenya makin bergerak ke dalam sini. Sehingga ini mengurangi jumlah ion negatif yang ada di sini. Demikian pula yang elektron yang dari terminal negatif dari baterai atau dari sumber. Nah, elektron-elektron yang dari sumber ini dia menambah sehingga dia akan berikatan juga dengan ion-ion positif yang ada di sini. Sehingga dengan adanya tambahan ion tambahan elektron pada ion positif, maka di sini akan mengurangi jumlah ion positif yang ada di sini sehingga dia akan jadi ini lagi menjadi dia bergerak. Oleh karena itu di sini akibat adanya tambahan elektron tadi dan tambahan hole yang ada di sini, maka daerah depresinya menyempit. Kenapa? Karena ini terjadi pengurangan ion negatif yang ada di sini dan terjadi pengurangan ion positif di daerah tipe N. Oleh karena itu pada suatu saat, nah karena ini suatu saat ya kalau tegangannya cukup besar, maka dia akan bisa menghilangkan daerah depresi ini. Nah, dengan hilangnya daerah depresi ini, maka terjadilah arus mayoritasnya dia bisa mengalir dengan bebas. Nah, dengan begitu, maka untuk kondisi yang pertama sebelum tegangannya cukup, maka yang ada adalah arus muatan minoritas. Tapi ketika tegangannya sudah cukup besar untuk menghilangkan daerah depresi, maka terjadilah arus pembawa muatan mayoritas ya. Jadi arus dioda itu apa? Arus dioda itu adalah arus pembawa mayoritas dikurangi arus pembawa muatan minoritas. Jadi tadi karena ada pembawa muatan minoritas yang dia bergerak. Oke. Nah, dengan demikian maka nih ini menjadi karakteristik dari dioda yang sebenarnya ya. Jadi pada saat dia di bawah tegangan ambang, maka belum ada arus. Di sini hanya ada arus pembawa muatan minoritas. Nah, setelah dia melewati batas ambang tegangan tertentu, maka ini dia bisa mengalir bebas. Nah, ini jadi terus arusnya naik makin cepat. Nah, sebaliknya ketika dia di daerah reverse bias, maka ada arus sangat kecil. Nah, itu adalah arus pembawa muatan minoritas, tapi tidak ada arus pembawa mayoritas. Maka di sini arusnya sangat kecil, ya. Oke. Nah, jadi ada dua macam arus pada dioda, yaitu yang pertama itu adalah arus akibat pembawa muatan mayoritas. Kalau di dalam tipe P ya berarti elektron, kalau di dalam tipe P berarti hole. Nah, ada pembawa muatan minoritas. Jadi kebalikan, kalau pembawa muatan mayoritasnya di tipe N itu adalah elektron, maka pembawa muatan minoritasnya itu adalah hole. Demikian pula untuk yang tipe P, kalau tipe P pembawa muatan mayoritasnya adalah hole, sementara pembawa muatan minoritasnya itu adalah elektron. Demikian.